Langsung saja saya panggilkan Bapak Chandra Putra Negara. Wah, selamat malam. Halo Pak MC Chandra, kita selamat dari malam. Hong Kong. Luar biasa. Wih, luar biasa dari Hong Kong ini ya. Salam untuk Ibu Rianti, sukses sekali. Oke, selamat malam semua. Salam hebat luar biasa malam hari ini. Saya senang sekali tadi bisa mendengarkan sharing dari Pak Fedri, Pak Eko Sunjoyo, ya, dua-dua pengusaha muda yang hebat. Pak Fedri itu saya kenal beliau, kalau Anda pernah nonton video saya berjudul Bertemu Pengusaha-Pengusaha Keren dari Pontianak, itu Pak Fedri ada di dalam. Ya, beliau putra dari seorang pengusaha distribusi kerupuk di Kalimantan Barat di Pontianak. Jadi artinya kalau beliau berkata bahwa bisnis ini hanya untuk orang-orang yang tidak punya pekerjaan, saya rasa kurang tepat ya, karena beliau basically seorang pengusaha gitu. Dan juga kalau bicara ini kenapa bisnis ini itu adalah bisnis yang luar biasa? Karena bicara bisnis ini adalah bicara tentang pasti ada sesuatu yang diberikan, yang menarik daripada yang tidak bisa diberikan di luar. Ya, nah kalau bicara uang atau penghasilan, saya rasa mungkin banyak bisnis di luaran tidak perlu bergabung dengan komunitas, tidak perlu. Ya, kita lihat Pak Fedri, kalau melanjutkan usaha orang tuanya aja mungkin beliau sudah lebih dari cukup. Ya, tapi kenapa mau? Sambil satu contoh juga seperti Pak Eko tadi. Pak Eko adalah basically anak pengusaha salah satu perusahaan supermarket yang salah satu yang terbesar di Banyuwangi. Perusahaan distribusi juga. Anak pengusaha sukses. Mereka berdua adalah second generation atau generasi kedua dari pengusaha-pengusaha sukses yang ada di kotanya masing-masing. Tapi kenapa mereka berdua mau bergabung di komunitas YES? Apalagi yang tadi satu lagi ada salah satu testimonial pengusaha juga dari Jakarta. Beliau punya banyak apotik. Kalau beliau mau mencari semata-mata penghasilan aja, kenapa mereka bertiga mau terlibat di usaha ini? Itu pasti ada sesuatu yang mendasari mereka. Nah, saya percaya mereka bertiga itu salah satunya karena komunitas YES, karena Success Before 30. Nah, tetapi bukan cuma semata-mata Success Before 30-nya, tetapi pasti ada yang membuat mereka tertarik dari bisnis ini. Nah, tadi Anda sudah dengar kan di penjelasannya di 8, bisnis ini menawarkan 8 hal. Ya, saya ulangi apalagi. Yang pertama, bisnis ini menawarkan bisa traveling. Banyak pengusaha sukses, tapi mereka tuh nggak punya kesempatan traveling. Karena bisnisnya kalau nggak dijaga, bisa ambruk. Ya, mengharapkan karyawan aja bisa ambruk. Kedua, bisnis ini bisa menawarkan apa? Passive income. Nah, itu sangat menarik. Karena bisnis kalau nggak dijaga, contoh restoran, kalau nggak dijaga, bosnya jalan, bisnisnya juga nggak jalan-jalan. Jadi cuma slogan aja, bosnya jalan, kalau bosnya jalan, karyawannya ikut jalan-jalan gitu loh. Artinya kalau diserahkan karyawan aja bisa hancur. Jadi yang benar adalah kalau bosnya jalan, bisnisnya ikut jalan. Meskipun bosnya jalan-jalan. Nah itu yang namanya passive income. Nah kita sangat memungkinkan punya passive income di bisnis. Yang ketiga, bisnis ini juga menawarkan apa? Bisnis ini kita juga menawarkan selain bisa traveling, rekreasi, bisnis menawarkan pengembangan diri. Nah, kalau bicara konten pengembangan diri hari ini di video Success Before 30 udah banyak sekali video pengembangan diri. Video pengajaran-pengajaran yang Anda tidak pernah dapatkan di luaran. Anda tidak pernah dapatkan di bangku sekolah. Anda tidak pernah dapatkan mungkin di lingkungan Anda. Ya. Dan saya salut hari ini MC kita dari Hong Kong, live dari Hong Kong itu. Beliau seorang TKI, seorang BMI, tetapi beliau mau menekuni usaha ini karena saya percaya mungkin beliau punya visi masa depan, nggak mungkin selamanya bekerja terus di luar negeri. Tapi suatu hari harus pulang, balik ke Indonesia. Nah ini sesuatu yang sangat menarik. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang ditawarkan bisnis ini? Penghargaan. Semalam baru ada acara penghargaan, besok ada lagi acara penghargaan. Kadang bisnis ya bekerja keras, tapi kita jarang dihargai. Nah, bicara soal penghargaan, itu kadang hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Tetapi sangat dibutuhkan untuk orang yang sudah punya bisnis. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kadang saya punya banyak teman pengusaha, mereka itu pekerjaannya cuma urusan sama supplier, cuma sama-sama customer,
Tapi mereka itu hidupnya cuman rutinitas seperti itu aja. Duit ada, penghasilan ada. Tapi mereka nggak dapatkan yang namanya penghargaan. Dan ujung-ujungnya akhirnya mereka mengalami kejenuhan. Ketika mereka mengalami kejenuhan dan mereka tidak menerima penghargaan, lama-lama mereka mencari apa sih dalam hidup ini? Ketika mereka menemukan satu komunitas yang bisa menghargai mereka, yang bisa menghargai jerih payah mereka. Mungkin kalau kita bicara soal penghasilan, ya kan awalnya mungkin nggak ada apa-apanya. Karena di bisnis ini banyak loh pengusaha. Mereka mungkin kalau bicara penghasilan, mungkin bisnis mereka lebih menghasilkan. Tapi saya mau garis bawahi, bisnis mereka modalnya juga besar. Ambil contoh, kalau Anda mau untung 1 bulan 10 juta rupiah, bisa-bisa modal mereka itu bisa sampai ratusan juta sampai miliaran rupiah. Hanya untuk mendapatkan keuntungan 10 juta rupiah. Dan itu serius. Dan itu sangat memungkinkan di dalam dunia bisnis. Nah, sedangkan bisnis kita untuk menghasilkan 10 juta rupiah, kadang-kadang modal Anda nggak harus sampai ratusan juta, sampai miliaran. Nah, itu yang membuat mereka menarik. Dan hebatnya, bisnis ini juga bisa memberikan sebuah peluang kepada setiap untuk punya penghasilan yang berbeda dengan ketika Anda hari ini punya bisnis, ketika Anda menciptakan peluang kepada orang lain, maka Anda sudah menciptakan kompetitor. Nah, ketika kompetitor terjadi, profit Anda justru tergerus. Nah, itulah yang akan menjadi masalah besar. Nah, oleh sebab itu, kenapa bisnis ini itu menarik? Karena bisnis ini menawarkan suatu keuntungan yang tidak setiap orang itu ada. Ya, yang keenam, apa yang dijanjikan dari bisnis ini? Bisnis ini pasti bisa dapat penghasilan juga. Selain pasif juga penghasilan aktif. Nggak semata-mata penghasilan aktif. Anda hari ini ya bergabung di bisnis ini. Anda hari ini sudah, pekerjaan Anda cuma satu. Menjual, mengajak, mensponsor orang ya artinya menjadi mentor bagi mereka. Kemudian membimbing mereka sampai berhasil. Udah itu aja. Itu basically. Kami nggak pernah menawarkan sebuah keuntungan yang fantastis, keuntungan yang besar, jangan-jangan itu money game, jangan-jangan itu judi, jangan-jangan itu penipuan. Nah sekarang Anda dengar nggak kemarin ada satu kasus besar, seorang mantan Menteri Perdagangan di era Pak SBY, Bapak Gita Wirjawan, itu sahabat saya, tertipu apartemen bodong 33 M. Itu kelas menteri, pakar keuangan pun bisa tertipu 33 M. Oh my God. Bisa nggak? Kenapa? Dijanjikan keuntungan yang besar. Tidak realistis. Sehingga akhirnya kelas seorang menteri pun bisa tertipu. Orang yang pakar keuangan pun bisa tertipu. 33 M. Nah, sekarang kalau itu terjadi sama Anda gimana? Jangan khawatir. Mungkin Anda sendiri nggak pernah kebayang punya uang 33 M itu gimana. Tapi mungkin kelas Pak Gita kehilangan 33 M, santai aja ya. Mungkin duitnya udah triliunan. Sama seperti Anda kehilangan duit 10.000 gitu aja. Atau kehilangan duit 50.000, nggak terlalu pusing. Nah, tapi basically, di bisnis ini kita diajarkan apa? Mengajarkan untuk 6 poin itu tadi. Ada 2 poin lagi. Tadi Anda sudah mendengarkan presentasi. Nah, itulah sebabnya hari ini 3 seorang pengusaha, yang 2 pengusaha muda, yang 1 pengusaha yang usianya sudah cukup berusia, beliau sudah punya bisnis cukup banyak apoteknya, tetapi kenapa mereka masih mau terlibat di usaha ini? Nah, itu akan menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa? Pasti bisnis ini memberikan nilai tambah atau value yang tidak diberikan di usaha yang lain. Ya, kalau Anda mau cari uang cepat, jangan gabung komunitas Yes. Pergi sekarang juga. Saya ulangi, kenapa komunitas Yes tidak pernah menjanjikan uang cepat? Memang Anda jual paket langsung dapat 1 juta. Tapi kalau Anda hari ini pengen dibentuk mental Anda pengen dibangun etos-etos kerja bisnis yang profesional. Anda hari ini mau dibangun cara memiliki kualitas manajemen atau leadership yang baik. Saya percaya 1000% komunitas ini yang paling tepat. Tapi kalau Anda mau dapat uang cepat, mau pengen cepat kaya, pengen cepat tajir, dengan cara, mending menurut saya pelihara tuyul aja di rumah. Ya, jadi tinggalkan bisnis ini sekarang juga. Bisnis ini nggak cocok untuk Anda. Mungkin sekian dari saya sharing pada malam hari ini. Dan sukses untuk Anda. Selalu terima kasih and salam hebat luar biasa. Sandra, selamat malam, salam hebat luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu semua. Itulah sharing dari Bapak Chandra Putra Negara ya. Wah, ternyata kita sudah di penghujung acara ya. Nah, saya akan sedikit sharing ya tentang buku Bapak Chandra Putra Negara ya. Jangan ngaku
penggemar Success Before 30 kalau belum memiliki dua buku ini ya. Ya, siapa nih yang sudah punya kedua-duanya ya? Boleh tuliskan di kolom komentar ya. Wah, jangan aku penggemar Success Before 30 kalau belum punya bukunya ya. Nah, ini bukunya orang hebat ya. Ya, buat kalian Bapak Ibu semua yang ingin mendapatkan buku dari Bapak Chandra Putra Negara ya, kalian Bapak Ibu semua boleh langsung hubungi pengundangnya ya. Karena buku ini tidak dijual di toko buku manapun ya Bapak Ibu. Buku ini hanya dijual di murid-murid Bapak Chandra Putra Negara ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Webinar malam ini sudah selesai ya. Nah, saya mau bilang bahwa segera ambil keputusan ya. Karena keputusan Anda hari ini menentukan masa depan Anda ya. Jadi putuskan sekarang, jangan menunda dan percayalah kesuksesan akan Anda raih pasti ya. Salam hebat luar biasa.